warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Deborah Desimia. Di sini kita dari kelompok 3 akan membahas tentang mazhab positivisme hukum dengan anggota saya. Yang pertama itu ada saya Oki Dwiastama. Saya Dwi Septiani. Saya Fahmadi Syaroni. Dan saya Pinkan Raudiatul Zahra. Ya, di sini kita akan mulai untuk pembahasan mazhab positivisme hukum. Dalam filsafat hukum positivisme muncul pada abad ke-18 sampai 19 dan berkembang di Eropa kontinental, khususnya Perancis. Aliran filsafat hukum positivisme berpendapat bahwa hukum adalah hukum positivisme yuridis dalam arti yang mutlak dan memisahkan antara hukum dengan moral dan agama, serta memisahkan antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya antara the saint dan the soler. Dalam kacamata positivisme tiada hukum lain kecuali perintah penguasa. Law is command from the lawgivers. Hukum itu identik dengan undang-undang. Positivisme adalah suatu aliran dalam filsafat hukum yang beranggapan bahwa teori hukum itu dikonsepsikan sebagai ius yang telah mengalami positivisasi sebagai lege atau lex, guna menjamin kepastian antara yang terbilang hukum atau tidak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Oki Astama. Saya akan melanjutkan dari Deborah. Kumpul berpikir atau pokok-pokok berpikir dari ajaran filsafat positisme dalam kajian ilmu sosial dan alam, yaitu 1. Filsafat positisme hanya mendasarkan pada kenyataan, realita, fakta, dan bukti terlebih dahulu. 2. Positisme tidak akan bersifat metafisik dan tidak menjelaskan tentang esensi. 3. Positisme tidak lagi menjelaskan gejala-gejala alam sebagai ide abstrak atau gejala alam diterangkan berbasis hubungan sebab akibat, dan dari itu kemudian didapatkan dalil-dalil atau hukum-hukum yang tidak tergantung ruang dan waktu. 4. Positisme menetapkan fenomena yang dikaji sebagai objek yang dapat generalisasi hingga ke depan dapat diramalkan, diprediksi. 4. Positisme meyakini bahwa suatu realita atau gejala dapat diredukasi menjadi unsur-unsur yang saling terkait, bentuk sistem yang dapat diamati. Menurut Hart, menjelaskan bahwa ada 5 prinsip yang dapat dimaksudkan dalam filsafat positisme hukum, yaitu 1. Hukum adalah perintah terhadap manusia. 2. Analisis terhadap konsep hukum adalah usaha yang berharap untuk dilakukan. Analisis ini harus dipisahkan dengan studi sosiologis, historis, dan evaluasi kritis. 3. Keputusan-keputusan dapat diedukasi secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada lebih dahulu tanpa menunjukkan pada tujuan sosial kebijakan serta moralitas. 4. Tidak ada hubungan antara hukum dan moral karena moral adalah metayuridis. 5. Pertimbangan moral tidak dapat ditetapkan. Ilmu hukum yang dikembangkan oleh aliran filsafat positisme menunjukkan bahwa hukum itu bersifat konkret, bebas nilai, impersosial, dan objektif. Tujuan adalah supaya para pelaku hukum dapat menegakkan keadilan dengan membuat keputusan atau aturan yang berdasarkan ketentuan hukum yang telah disepakati bersama. Selain itu, juga bertujuan untuk memandang hukum sebagai realitas yang lepas dari kepentingan individual atau kelompok. Baik, akan dilanjutkan oleh
Cici. Oke, saya lanjut ya. Hukum positif mengandung nilai-nilai yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Kemudian diintegrasikan dalam norma yang tertuang dalam hukum positif. Jadi dalam aliran hukum positivisme, konsep hukum juga mengandung nilai-nilai values yang terdapat dalam hukum positif. Perundang-undangan hanya telah dibahas dan ditetapkan ketika proses pembuatan hukum positif. Tokoh-tokoh filsafat hukum positif dan pendapat-pendapatnya. Yang pertama adalah Jane Austen. Pemikiran positifisme hukum yang dikemukakan adalah Jane Austen pada tahun 1790 sampai dengan 1859. Beliau dikenal sebagai Bapak Ilmu Hukum Inggris. 15 pendapatnya dikenal dengan istilah analitik jurisprudential yang berpendirian bahwa hukum adalah perintah dari penguasa yang dituangkan dalam bentuk perundang-undangan. Jadi unsur yang terpenting dari hukum adalah pemerintah atau command. Yang kedua adalah Gustav Edwards pada tahun 1878 sampai dengan 1949. Berasal dari Jerman yang mengajarkan bahwa hukum harus memuat 3 nilai dasar. Yang pertama adalah nilai keadilan, aspek filosofis, yang kedua adalah aspek kesepakatan, aspek yuridis, dan yang ketiga adalah nilai kemanfaatan, aspek sosiologis. Setiap peraturan hukum harus dapat dikembalikan pada nilai keabsahannya pada nilai dasar tersebut. Yang ketiga adalah Hans Kelsen pada tahun 1881 sampai dengan 1973. Hans Kelsen adalah seorang ahli hukum dari filsafat Australia, terkenal dengan teori Gurdon yang mengkonsepsikan bahwa hukum adalah sistem norma yang didasarkan pada keseharusan, di mana sistem norma itu penentuannya dilandasi pada moralitas atau nilai-nilai yang baik. Pertimbangan yang melandasi sebuah norma bersifat yuridis dan belum menjadi hukum yang berlaku. Prinsip aliran positivisme. Sebenarnya pertentangan antara idealis versus materialistis, metafisis versus positif, ontologis versus empiris telah berlangsung cukup lama. Artinya, kemunculan positivisme ini mengirim kemunculan filsafat. Positivisme sama tuanya dengan filsafat. Meskipun demikian, positivisme baru berkembang pesat pada abad ke-18. Pada abad ke-19. Ketika empiris mendominasikan pemikirannya. Positivisme lahir dan berkembang di bawah naungan empiris. Artinya, antara empiris dan positivisme tidak dapat dipisahkan. Pesatnya perkembangan positivisme terjadi setelah menangnya gerakan ekualisasi yang berupaya memisahkan secara tegas antara hukum politik negara dengan urusan gereja atau dengan agama, dan bersama dengan tentunya kewibawaan gereja dan menawarkan basis pemikiran tradisional. Selanjutnya, para positivis menentang ilmu metafisika yang gaib, apa yang berada di luar batas pengalaman manusia. Mereka menganggap metafisika sebagai tidak ada artinya bagi ilmu pengetahuan, sebab metafisika menarik diri dari tiap usaha untuk verifikasi kebenaran atau ketidakbenaran pendirian yang tidak dapat ditetapkan. Oleh karena itu, para positivis telah mengucapkan selamat tinggal pada dunia dewa dan dunia hakikat, karena dianggap tidak rasional. Pada tahap ini, aliran positivisme adalah membuang filsafat, wilayah metafisika dan hakikat menjadi objek pemikiran filsafat melalui kontemplasi spekulasi yang tidak dapat didekati dengan indera-indera kaum positivis. Berikut ini prinsip-prinsip aliran positivisme dikemukakan oleh Arif Siddhartha sebagai berikut. A. Hanya ilmu yang dapat memberikan pengetahuan yang syah. B. Hanya fakta yang dapat menjadi objek pengetahuan. C. Metode filsafat tidak berbeda dari metode ilmu. D. Tugas filsafat adalah menemukan asas umum yang berlaku bagi semua ilmu dan menggunakan asas-asas ini sebagai pedoman bagi perilaku manusia dan menjadi landasan bagi organisasi sosial. E. Semua interpretasi tentang dunia harus didasarkan semata-mata atas pengalaman empiris verifikatif. F. Bertitik tolak belakang pada ilmu-ilmu alam. G. Berusaha memperoleh suatu pandangan tunggal tentang dunia fenomena, baik dunia fisik maupun dunia manusia.
melalui aplikasi metode-metode yang diperluasan jangkauan hasil ilmu alat. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip aliran positivisme. Ini selanjutnya mendasarinya kepada sains modern sekuler yang dikembangkan oleh Barat. Sains modern berstandar pada 4 premis, yakni 1. Dunia itu ada. 2. Manusia dapat mengetahui dunia. 3. Manusia mengetahui dunia melalui panca indera dan fenomena-fenomena di dunia terkait secara kausalitas sebab akibat. Secara metodologis, positivisme meyakini sepenuhnya pada 4 dalil: keilmuan orde, determinisme, parsimoni, empirikal. Positivisme hanya berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut. A. Hukum adalah perintah-perintah dari manusia, command of human being. B. Tidak perlu ada hubungan antara hukum dengan moral, antara hukum dengan yang ada, Dasein, dengan hukum yang seharusnya ada Solem. Analisis terhadap konsep-konsep hukum yang layak dilanjutkan dan harus dibedakan dari penelitian historis mengenai sebab-sebab atau asal-usul dari undang-undang, serta berlainan pula dari suatu penilaian kritis. D. Keputusan-keputusan hukum dapat didedukasikan secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada atau lebih dahulu tanpa perlu menunjuk kepada tujuan-tujuan sosial. Kebijaksanaan dan moralitas. Penghukuman judgment secara moral tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan oleh penalaran rasional, pembuktian atau pengujian. Selanjutnya dilanjutkan oleh Pinker. Saya akan melanjutkan. Kritik terhadap teori hukum filsafat positivisme bertitik tolak dari perkembangan aliran pemikiran hukum positivisme yang mengkonsepsikan hukum sebagai aturan tertulis yang mengandung perintah dan dibuat oleh negara sebagai penguasa, kemudian mengandung sanksi bagi pelanggarnya, menunjukkan pemahaman bahwa teori hukum dari filsafat hukum positivisme terkesan kaku, tekstual, dan lepas dari ajaran moral. Jika aliran filsafat positivisme dianalisis dalam sistem hukum di Indonesia, menjelaskan bahwa hukum di Indonesia memiliki dimensi budaya dan humanisme, tidak bisa dipahami secara sempit, terbatas, positif semata, tidak hanya dipandang sebagai kenyataan biologis, naluriah sebagaimananya hal binatang, melainkan ada kenyataan psikologis, rohani, dan jasmani. Oleh karena itu, aliran positivisme tidak dapat diterapkan di Indonesia secara mutlak karena tidak mampu menegakkan keadilan yang sesuai dengan perasaan masyarakat. Selain itu, aliran positivisme tidak membuka dan menerima dimensi atau norma lain selain apa yang ada di dalam hukum peraturan itu sendiri. Menurut ahli filsafat sekaligus ahli hukum di Indonesia, Onoto Hamidjojo mengatakan bahwa ilmu hukum menuntut untuk menilai dalam 2 segi, yakni isi peraturan hukum dan pelaksanaan hukum. Akan tetapi, kedua segi pekerjaan yuris tersebut terkait oleh norma-norma moral, keadilan, ekuitas, kebenaran, dan kebaikan. Semakin besar rasa terikat oleh norma-norma moral itu, makin baik mutunya sebagai yuris, sebagai otoritas hukum, dan semakin besar sumbangannya bagi pembangunan hukum dan masyarakat dari negara. Pendapatan ini menguatkan alasan bahwa aliran positivisme hukum di Indonesia tidak berjalan sendirian, namun membutuhkan dimensi lain untuk meselaraskan antara kepastian dan keadilan hukum. Cukup sekian dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya dari presentasi kita. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.